si kromiler sing dadi pengayom donya kanthi akhlak ingkang mulya budi pekerti ingkang luhur dadi arum donyane para wali asmane. Jadi kembali ke pemahaman awal untuk siapapun itu, untuk dalam hal apapun itu, untuk melakukan apapun, dasarnya itu sungguh-sungguh di apapun hal. Ya orang nikah sama pacaran main-main juga segini, mau bisnis main-main tuh itu lagi dia satu buatan sakit. Jadi sungguh-sungguh itu menjadi faktor utama dalam semua hal apapun itu. Nah mati sungguh-sungguh. Semua ya nah sungguh mati ini setengah mati urip. Jadi, itu dipegang garis bawah dan nanti pasti berhasil. Apapun itu pasti berhasil kalau kita sungguh. Lah ilmu pelajaran, pemahaman, pengetahuan itu ada di sungguh-sungguh tadi. Kalau dipecah-pecah sungguh-sungguh itu menjadi banyak sub, Pak. Bahkan yang kita tidak tahu menaung tentang apa yang harus sistem yang kita ilmunya nggak tahu sainnya gitu ya, sainnya. Kalau kita sungguh-sungguh nanti itu kita dapat ilmunya di situ. Ada jalan. Itu dimaksud hidup memberikan petunjuk. Jadi hidup itu akan memberikan petunjuk setelah kita ini sungguh-sungguh. Kan nggak tahu nih kita mau ke Jawa, jalanan lewat mana, sungguh-sungguh aja dulu. Nah, nanti itu ada tergerikan kok ingin tanya orang, kok ingin sana kesana. Itu menurut saya prosesnya gitu. Sungguh-sungguh tapi nggak diaktingkan, hanya sungguh-sungguh di dalam ya nggak bisa. Lah sungguh-sungguh yang terlahirkan itu namanya sungguh-sungguh yang ada di dalam dimijilake, dilahirkan, diwujudkan. Kalau sebelum diwujudkan itu menjadi sifat, lalu disikapkan. Itu orang umum mengatakan kalau semuanya itu hanya menjadi sifat, hanya menjadi hayalan saja. Jadi nggak ada bukti realita yang kita mijilkan. Nah, itu setnya mijil di situ. Makanya apapun kita mijilkan itu harus dari dalam. Disadari dulu. Sadar, oh ini tak mijilake. Kesadaran. Manunggal jati, suci, kunci gitu ya.
Oh nggak dimiji lagi ora iso. Lah, urip. Lah nak urip-uripan hanya hidup. Kan harus berkehidupan. Itu harus begitu. Jadi hidup saja nggak cukup, Mas. Hidup saja itu nggak cukup. Kalau nggak disikapkan, hidup kalau nggak berkehidupan ya nggak cukup. Hidup hanya diam. Itu jenenge urip-uripan nih. Makanya urip, ya urup. Dalam arti urup itu kita berkarya, berbuat gitu. Ya, termasuk dalam niat sungguh-sungguh ya diwujudkan. Itu menjadi sifat dan sikap itu menjadi suatu pasangan yang memang nggak bisa dipisahkan. Tuhan ditangkin oleh ngopo ya supaya menjadi ada ya menyatakan dirinya dan wujud itu. Nah, sehingga lahirnya kita yang diciptakan oleh Tuhan itu pasti hidupnya berketuhanan. Hidup dalam berketuhanan itu berarti orang yang sadar akan dia berasal dari Tuhan, menggunakan penungan begitu, tapi dengan didasari diam, tenang dan hening. Nanti kita mendapatkan ketetapan-ketetapan menurut pemahaman kita sendiri yang bertahap. Jadi jelas nih Mas, sesuatunya itu sebelum terlahirkan, sebelum termicilkan harus ada dalam sini. Dan itu sadar dulu. Sadar ya apa yang di dalam diri kita. Jadi waktu berjalan atau melangkah itu diiringi dengan kesadaran. Kesadaran dalam langkah-langkah itu namanya tidak luput. Itu satu hari penuh berarti dikatakan kesadaran full. Tidak penuh. Atau kesadaran yang terjaga. Nah, kadang-kadang yang di dalam sini kita nggak tahu, melakukan saja asal melakukan. Begitu resepnya menikmati kelakuan di situ. Nah, sungguh-sungguh itu menjadi utama dalam hal apapun. Nah, masuk ke tahap berikutnya, pasti dalam pribadi kita itu memiliki prioritas yang diutamakan. Apapun itu ada yang diutamakan. Nah, kalau orang awam yang diutamakan apa? Ya apa saja. Misalnya diutamakan kerjaan, ya nggak apa-apa. Yang diutamakan keluarga ya nggak apa-apa. Yang diutamakan ibadahnya itu masing-masing persepsi. Tapi kalau kita tarik garis ke belakang, kita lahir itu sadari nggak disadari kita dikerumuni
dikerumuni pengaruh itu 5. Yang pertama, makanan yang kita makan tuh menjadikan lapisan-lapisan tubuh kita. Yang kedua, pola pikir. Yang ketiga, yang kedua itu hawa keadaan lingkungan. Itu memulai pola kita. Yang ketiga ini pola pikir kita. Yang keempat, perjalanan kehidupan. Yang kelima ini hidup kita, Tuhan. Itu mempengaruhi kita. Yang kita tuju ini gimana caranya kita hidup itu penuh dipengaruhi oleh energi ilahiyah. Cuma dia adanya dalam relung hati yang dalam, Mas. Untuk menyentuh ini sangat dibutuhkan kesadaran yang 4 hal tadi. Makanan yang kita makan loh, Mas, itu mempengaruhi efek tubuh kita, mempengaruhi kesehatan, pola-pola yang lainnya. Satu orang makan racun yang berpengaruh. Makan yang sehat, dia berpengaruh. Terus lingkungan sekitar itu berpengaruh. Tapi sebenarnya kita ini ya boleh terpengaruh dengan 4 hal ini. Nggak boleh seharusnya itu. Karena kita sejatinya bukan 4 hal ini. Kita bukan makanan, kita bukan lingkungan, kita bukan pikiran, kita juga bukan perjalanan kehidupan. Tapi 4 hal ini sebenarnya untuk menuju kepada kita mengenal pada hidup. Itu. Nah ini gimana caranya? Panjang ceritanya itu. Ini 4 hal, 4 judul bakat kita tadi, Pak. Judul bakat kita tadi harus kita desain sedemikian mungkin, kembalikan kepada asal usulnya, sifat dan sikapnya. Lah akhirnya kita mengenal ini. Lah, untuk selanjutnya kita ambil contohnya yang lingkungan dan perjalanan kehidupan. Oh, idealnya orang hidup itu harus menikah. Kan kita lahir itu sudah lihat orang menikah, mendengar orang cerita, terus melihat orang menikah gitu. Terus apalah, sehingga pikiran kita menyimpulkan orang hidup terus menikah karena lihatnya enak. Orang hidup terus memiliki uang banyak karena dilihat orang yang uangnya sedikit sama uangnya banyak itu enak yang uangnya banyak. Kan nyata nih, Bu. Orang hidup tuh harus memiliki rumah gedung lantai 10. Karena yang nggak punya rumah di semak-semak itu susah. Ada hidup dari orang luar itu ada miskin yang dan kaya. Orang itu punya mobil, punya motor, punya kereta api dan sebagainya. Orang mau pulang kampung tuh harus naik pesawat, kalau perlu ada jet. Nah, itu namanya ideal manusia secara umum, di mana ideal itu disepakati bersama. Orang itu harus punya agama. Itu kan satu hal yang memang di Eropa sana itu banyak yang nggak beragama. Tapi kenapa mereka hidup? Ada juga orang yang nggak punya rumah ya hidup. Burung ini nggak punya rumah ya hidup. Nah, manusia ini terlanjur
mengkonsumsi dogma-dogma yang dia lihat sendiri, dia simpulkan sendiri, dari orang lain juga dogma gitu. Jadi menyatakan dirinya orang hidupku harus punya anak banyak, harus nggak punya anak, harus punya istri, punya suami, harus bujangan, harus punya rumah mewah, harus punya mobil, harus. Lah akhirnya apa? Orang ini semakin memperjuangkan itu. Oh berarti akhirnya menyimpulkan kita hidup yang diutamakan adalah ini. Lupa ketemu sama ini. Lupa. Padahal itu bukan semuanya. Agak connect ya Mas. Oh saya hidup harus menjadi guru, saya hidup harus menjadi pembimbing, saya hidup harus menjadi pelatih, saya hidup harus menjadi murid. Harus semua. Saya harus menuntut ilmu. Harus. Padahal itu kan kesepakatan kebiasaan manusia bersama. Jadi kita nggak pernah menemukan saya ini harus bagaimana. Jadi kita hanya ikut-ikutan. Orang kerja itu nak PNS pasti enak, petani itu susah. Jadi kita merusak memori kita dengan sudut pandang kita sendiri. Jadi kita nggak pernah menjadi diri kita yang sesungguhnya. Nah, jangankan untuk menjadi diri kita, mengenal diri saja mengenal diri saja tidak, menjadi diri kita sendiri tidak, kok apalagi mengenal Tuhan atau hidup kita, mesti semakin jauh. Ini penting. Nah, sehingga titik kesimpulannya dalam kita bersifat, jangan bersikap sadar mana yang saya utamakan aja tidak tahu. Sehingga yang kita utamakan selalu yang ada di luar diri. Sehingga terperangkap daripada tanggung jawab. Udah bulat situ. Kalau udah terperangkap dan tanggung jawab, bulat. Merasa itu saya yang harus menyelesaikan dan harus mengayomi dan harus memberikan suatu semuanya. Jadi hidup kita itu berkorban untuk orang lain. Sekalipun untuk keluarga. Tidak memahami antara tanggung jawab dan tugas. Nah, agak rumit sini. Ya, kalau masih di tarapan ini, Mas, kita nggak akan pernah menjadi orang merdeka. Hidup kita selalu dalam tawanan orang lain dan tawanan keluarga. Ngeri ya, Mas. Tawanan keluarga itu ngeri. Mas, iya, jadi bantu omah, kegene omahku, misal adik dek, piye? Jadinya bengkak aku mobil. Karena merasa adik, kakak merasa, saudara merasa, orang tua merasa anak, merasa tetangga, terus gitu. Berarti nggak boleh seperti itu, Mas. Bukan berarti nggak boleh loh. Karena kita sudah merasa itulah menjadi tanggung jawab saya. Kita melupakan diri kita. Makanya saya bilang waktu kadangan kemarin itu kan orang yang sering disakiti, sering jatuh payah,
sering dikhianati, sering sengsara itu adalah diri sendiri. Itulah orang-orang yang lupa diri. Nggak merdeka kan? Nah, intinya akhirnya kita nggak tahu apa yang harus kita utamakan dalam kehidupan itu. Nggak tahu diutamakan itu apa. Padahal kasarannya adalah yang kita menuju ke Ananda Maya Kosa, menuju hidup kita kan. Nah, nasir kita ada di 4 ini. Kalau dia dikembalikan kepada sejatinya sifat dan sikapnya, oh selesai. Pemahaman ini ngeri. Seolah-olah kita harus cuek sama keluarga dan orang lain. Tapi bukan itu maksudnya. Harus tenang mungkin. Agak saru. Ini tenang loh, Pak. Nanti kalau salah pemahaman malah salah ini. Dikira malah kita harus membiarkan keluarga gitu. Hanya tuh kalau belum klik harus di-sharingkan. Kembali ke sungguh-sungguh tadi, lah akhirnya kita nggak tahu apa yang kita sungguh-sungguhkan dalam kehidupan kita, nggak tahu. Kalau dianalogkan tubuh kita adalah gelas. Untuk gelas itu padat diperlukan namanya batu, kerikil, pasir, dan air. Kalau dimasukkan air dulu, dimasukkan air penuh, habis itu pasir, airnya tumpah. Habis itu kerikil, udah mulai nggak muat nih. Habis itu batu besar hanya muat 1, itu tinggal muat. Bisa jadi malah nggak bisa masuk. Apa maksudnya? Batu yang besar itu dianalogkan hal pokok untuk kehidupan kita yang harus kita lakukan secara serius. Nah, sehingga kalau gelas itu wadah diri kita, masukkanlah ke tubuh kita tuh hal yang pokok dan penting. Permasalahannya, tahu nggak hal-hal pokok yang penting bagi kita? Nah, ini masalah. Kalau tidak tahu, bisa saja kita masukkan tuh pasir dulu. Hal-hal yang mendukung. Kayak jalan-jalan itu kan penting. Itu saya ibaratkan mungkin pasir ya. Jalan-jalan tuh ya refreshing. Tapi juga hal pokok. Nggak kerja, nggak apa. Masalah. Ngurusi keluarga itu penting nggak? Penting. Tapi masuk hal pokok nggak? Nggak harus tahu nih. Kalau nggak, gulung komen. Oh, hal pokok mas, ya lakukan saja. Nah, itu yang tahu benar-benar diri sendiri. Nah, punya hal pokok itu 3, paling banyak udah cukup. Yang lainnya dijadikan hal samben. 3 hal pokok itu sudah terpenuhi dalam progres mingguan semisal.
Tiga pokok ini harus dilewati. Kalau dua pokok, yang pokoknya dua, ya dua itu utamakan dalam satu minggu. Selebihnya terjadi yo, diupayakan bisa nggak jadi juga masalah. Tapi dua tadi yang pokok itu harus terjadi dalam satu minggu, misal. Kalau hal pokok satu ya satu ini nggak boleh terlewati dalam satu minggu itu. Nah, satu minggu kadang satu hari itu hal pokoknya apa gitu. Satu hari itu malamnya 12 jam itu ya pokoknya sih apa yang harus terjadi dalam 12 jam 24 jam tadi harus tahu, Mas. Ada hal pokok yang terjadi 24 jam, ada hal pokok yang terjadi 2 hari, ada hal pokok yang harus terjadi 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun. Nah, itu harus tahu gitu. Kalau nggak tahu nanti hal pokok kita terusak aja. Dan akhirnya kita yang mau kerjakan ini. Ingat, seseorang itu nggak bisa fokus 2. Tapi bisanya mengalihkan fokus dengan cepat. Nah, ini yang memiliki, ini orang-orang yang sering menggunakan otak kanan, yaitu ibu-ibu. Seorang ibu-ibu itu punya kelebihan yaitu menggunakan otak kanan. Jadi dia itu menggendong anak, bisa nyapu, bisa ini, kelebihannya itu begitu. Dan laki-laki kalau memiliki kadar seimbang antara otak kanan dan kiri, ya bisa itu. Tapi secara alamiah ibu itu di situ kaum perempuan. Tapi nggak semua juga. Laki-laki juga nggak semua otak kiri, ya ada yang di tengah. Ya kalau kita nggak bisa cepat mengalihkan kefokusan, berarti ambillah fokus yang satu dan di seriusi. Berhasil, pindah lagi. Nah ini tetap dijaga. Berhasil, pindah lagi. Nah yang tahu kita bisa mengalihkan kefokusan cepat atau tidak itu kan kita. Kayak saya ini kan nggak bisa, Mas, diberikan suatu hal langsung sekaligus itu 4. Ada undangan, ada latihan apa, ada apa, saya selalu bingung di hal ini. Dan saya harus sadar itu. Dulu saya kalau seketika itu dikasih suatu hal yang memang seketika itu semua nggak saya kerjakan. Solusi terbaik saya tidur daripada bingung. Tapi karena itu pelajaran pelan-pelan harus saya pelajari. Nah, saya menemukan di situ, oh, caranya begini. Itu yang saya nggak bisa ceritakan, Mas. Ceritakannya itu bingung. Tapi saya tambah bingung dan ceritakan. Oh, kalau ini terimanya gini, ini gini, ini gini. Itu. Ya, saya menggunakan berusaha untuk memahami itu dengan mengkaji sebelum dapat kalimat paham tadi, itu sifat dan sikapnya tadi. Mbok-mbokan kan di situ. Oh, kalau harus sekaligus dikerjakan, fokus yang harusnya 1 ini 4 atau 5 dengan menggunakan sifat dan sikapnya sejatinya diri kita, itu nanti pelan-pelan kita akan dibimbing untuk cara menyelesaikannya gimana, dan itu terus berjalan. Ada yang nggak bisa, 1 blok itu difokuskan dulu. Jadi klik, pindah lagi, klik. Nah, masalahnya yang fokus ini pokok atau tidak? Monggo teman-teman di dalam kehidupan ini carilah hal pokok yang penting
untuk sang hidup dan mati. Hati-hati, eranya era yang sedang memang menyibukkan. Dan saya akan terus menyampaikan tidak apa-apa monggo, tidak apa-apa monggo, tidak apa-apa monggo. Karena itu harus terjadi. Karena apa? Agar mendapatkan pelajaran sendiri. Tapi apa yang terjadi? Bisa larut dan bisa mendapatkan pelajaran. Tapi apapun yang terjadi itulah hasil perjalanan teman-teman selama beberapa tahun ini. Pasti teman-teman akan dihadapkan dengan suatu tantangan-tantangan itu. Dan saya nggak boleh menghalangi itu loh, Mas. Saya pun nggak boleh menghalangi. Karena apa? Hidupnya sedang memberi pelajaran dan ujian. Dan bila mana itu diputuskan, harus mendapatkan ilmu di situ. Harus mendapatkan ilmu, itu bukan salah. Mau diambil dapat ilmu, nggak diambil dapat ilmu. Kalian pesannya kita hati-hati, eleng lang. Ini waktunya teman-teman diuji, karena nggak ada yang kadang ini 6 bulan, nggak ada setahun. Dan kami juga nggak bisa memaksa lagu ini yang utama, saya nggak bisa. Tentukan yang utama mana, yang tidak mah. Makanya kalau nggak mendapatkan bukti-bukti, nggak ada bukti. Manusia itu kalau nggak ada bukti, tidak percaya atau Pak. Masa sih mani warat, nah orang ini belum pernah ngerasain warat, gue tidak percaya. Makanya lakuin dibuktikan. Kalau emang nggak terbukti, ngapain lama-lama? Tinggalkan. Tinggal. Loh kok Mas Suko ngomong seperti ini? Ini demi karena cinta kami kepada Roro Kadang. Oh, cinta kok begitu? Nah iya, karena keringat dari Modan, keringat dari Aimas itu nggak main-main loh Mas. Bensin, rokok, lah saya nggak mau teman-teman tuh mengeluarkan itu semua sia-sia. Saya mau teman-teman klik, paham lakunya, dan memahami. Jadi hasil gitu. Saya tuh nggak menjadi diri teman-temannya, saya merasa hitung-hitungan. Lah apalagi untuk diri teman-teman sendiri yang melakukan itu, harus jangan pernah mau mengorbankan sesuatu yang memang dan arti di konteks pamrih ini bukan pamrih apa, tujuan kita nggak tercapai gitu Mas. Jauh loh Mas. Kalau dulu waktu masih di Aimas masih enak, saat ini ujian teman-teman jauh kota. Itu nggak main-main ya teman-teman. Nah, itu bentuk cinta saya, makanya teman-teman saya semuanya seperti ini supaya apa, ada hasil dia agak pahami ya Pak. Kalau sama teman-teman tuh berhasil, nanti kalau memungkinkan upload lagi. PR ya Mas, nanti menjadi hal pokok dalam kehidupan kita apa, putuskan dan itu harus dilakukan hari-hari.
Nah, mingguan kan kita hanya kumpul untuk memelihara. Saat teman-teman kadang sekalian itu sungguh-sungguh, tidak ada makhluk yang bisa menghalang-halangi itu, nggak akan bisa. Sekelas guru spiritual tingkat 10 juga nggak bisa, karena itu urusannya panjenengan kali tiang pusat, panjenengan subun kali tiang kali pusat gitu. Orang dalam. Orang memang orang pusat ya. Jadi kalau apa yang disungguh-sungguh ini dapat, apa yang mau disungguh-sungguh mau buat teman-teman dikaji sendiri. Nah, ini kalau nggak tahu, saya nggak tahu yang disungguh-sungguh apa mas dalam kehidupan ini. Nah, ini bisa sharing. Ingat, selain itu juga saya ulangi, mana HP-nya? Oh iya, hati-hati hidup kita ini, kita berkehidupan ini, kita hidup dalam kehidupan ini, kita itu esensi pengejawatan Tuhan. Yang kita ini bukan 4 hal tadi, bukan 4 jalanan kehidupan, bukan pikiran, bukan lingkungan, bukan dogma. Nanti kalau kita menyadari itu dan menemukan sifat dan sikap aslinya Sri Bapak Kalimo Panjar, oh sejatinya saya ini dan hal pokok tuh ini, ya tahulah di situ. Genjot teman-teman, genjot teman-teman. Ini utama, misal korek ini utama, pokoknya korek. Dalam satu hari ini harus terjadi. Saya harus megang korek ya. Kalau utama saya itu dalam kehidupan itu megang korek, ya harus pegang korek. Oh ini 1 minggu saya pegang korek sekali, pegang korek sekali. Oh ini harus dipegang setiap hari, minimal 1 kali pegang. Yang mana pegang hal pokok. Jadi kan ini jadi pokok ini. Ada lagi yang hal pokok 1 minggu sekali dipegang, oh rokok. Kita harus menemukan itu. Nah, kita menjadi prioritas utama kita, yang selainnya itu nanti lainnya kan ikut nimbrung itu. Apa hal lainnya itu yang dalam kehidupan kita nimbrung, ikut hadir. Lah terserah teman-teman itu mau diambil tidak, terserah. Tapi hal pokok tadi nggak boleh ya, pertanyaannya atau masalahnya teman-teman harus tahu hal pokok apa untuk dalam, ya harus tahu teman hidup kita sendiri. Temukan ada yang mau disampaikan dari kata-kata pembuka? Mas Budi, yang diambil dari kalimat saya tadi intinya kepada
ada beberapa hal tadi bisa diterima ya. Teman-teman harus menemukan itu ya. Ada yang mau disampaikan Mas ya? Atau sharingkan sebelum kita patah malam? Karena setelah kita sungguh-sungguh tuh ujiannya nih, ada ujiannya. Tapi kan kita tetap kokoh, apapun ujiannya kok. Lah yang dikhawatirkan kok sungguh-sungguhnya belum tahu apa yang disungguh-sungguhnya sakit diterima ya Mas ya. Terima kasih dan tercerahkan kita semua. Rahayu.